Ya, shalom, rahayu, buka, jus, kubrak, 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 lala bebe. Waduh, ini gila ya, ini saya barusan mau coba mengadakan sesi live ya. Mungkin teman-teman tadi udah lihat semua, tapi nggak bisa gitu ya. Saya udah jalanin live-nya ya dari StreamYard saya, tapi ternyata teman-teman di YouTube tuh semua nggak bisa lihat gitu, nggak bisa dibuka gitu. Jadi kalau kita buka live, nanti saya tunjukin ya sebentar lagi bagaimana ya apa yang terjadi tadi ya. Tapi pokoknya kalau dibuka di YouTube itu seakan-akan sampai sampai detik ini ya, sampai detik ini ya kira-kira sekarang kan sudah hampir 1 jam ya setelah live saya itu harusnya mulai gitu. Tadinya saya pikir kan, tadi kan di chat kan saya kan udah mulai live di StreamYard-nya. Tapi kan kalau kita buka di YouTube, YouTube-nya itu kelihatannya kayak live-nya belum mulai gitu. Cuman kan teman-teman udah bisa nulis di chat tuh kalau masih menunggu, tulisannya kan waiting for Susu Kuda to start the live gitu kan. Tapi nggak mulai-mulai, padahal saya udah mulai. Nah, tadinya saya pikir ya udahlah saya sajikan aja informasi yang saya mau sajikan. Nanti kan pas sudah saya klik end live, harusnya replaynya ada di situ kan, jadi teman-teman bisa lihat replaynya. Saya juga tadi sempat baca-bacain chat-chat dari teman-teman juga. Tapi ternyata begitu saya end live, saya klik YouTube, itu nggak ada, live-nya tuh nggak ada. Replaynya tuh sama sekali nggak ada, dan sampai detik ini masih tulisannya begitu. Jadi terus saya putuskan ya udahlah saya cari akal aja, saya rekam saja video ini secara manual dengan cara lain, dan tetap saya akan sampaikan informasi yang saya mau sampaikan gitu ya. Nanti saya akan upload secara manual dan lihat apa yang akan terjadi. Begitu ya. Tapi nanti judulnya juga nanti saya coba lihat aja nanti gimana saya akan ituin judulnya. Tapi emang sadis banget ya, saya nggak tahu ada apa. Katanya sih ada beberapa channel yang mengalami hal yang sama. Tapi saya tanya teman-teman saya gitu ya, bagaimana bisa? Teman-teman saya bilang, lah ini bisa dibuka kok katanya. Channel si A bisa, channel si B bisa, channel si C juga bisa katanya. Wah, ini saya bingung, cuma saya sendiri yang kena gitu ya. Apa saya di di target sama orang sama hacker apa gimana, cuma saya doang yang ditarget apa gimana? Soalnya tadi di chat YouTube juga banyak yang bilang kan, wah banyak para kristuber kayaknya banyak yang error. Tapi informasi yang saya dapatkan, dan saya juga udah coba sendiri, live yang kristuber lain jalan semua gitu, cuma saya doang. Wah, nggak bener juga ini ya. Tapi ya udahlah. Saya akan tetap sampaikan, kita menyuarakan suara kebenaran. Jadi kita tidak mengenal menyerah dan tidak mengenal mundur ya. Kita tetap maju terus. Selama itu kita menyuarakan suara kebenaran. Sebentar, saya coba akan share screen ya. Tapi share screennya dengan cara manual ya, karena ini ya udah bisa ya. Nah, jadi live yang kita nih hari ini judulnya seperti teman-teman bisa lihat, beneran akan ada demo 2503 depan istana. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi, saya udah cuap-cuap begini nih sekitar 27 menit ya tadi ya. Tapi ternyata semua rekamannya hilang dan tidak ada lagi cara untuk ininya lagi ya. Saya coba taruh linknya itu, dan saya mau coba untuk download videonya, tapi nggak bisa, katanya nggak ada videonya gitu. Pokoknya hilang aja, apa yang saya cop-cop itu benar-benar hilang. Ya udah, saya putuskan untuk saya rekam dengan cara lain alternatif saja ya. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan gitu ya. Soalnya saya dapat info, katanya info A1 katanya dari tim saya ya. Aduh, ini saya ngulang lagi semua apa yang saya ngomongin, jadi agak ini juga ya, agak nyebelin juga, tapi ya udahlah, namanya suara kebenaran ya. Jadi sebut aja tim siluman ular putih ya, tim siluman ular putih lah sebutnya gitu aja ya, yang biar cantik ya, kan siluman ular putih katanya cantik ya, itu saya bayangin aja gitu ya, mudah-mudahan. Nah, terus katanya ada informasi A1, ntar ada demo katanya, 2503 loh katanya. Nggak, pertama dia bilang gini dulu, ada info satu nih. Wah, saya pikir apa nih, ini mengenai berita baru mengenai Saifuddin Ibrahim apa gimana. Saifuddin Ibrahim kan lagi rame nih. Nggak tahu ya, dia bilang nggak, bukan, ntar ada demo namanya demo 2503 gitu, nanti hari Jumat gitu. Dia bilangnya sih besok gitu, besok ada demo. Tapi saya pikir besok nggak mungkin gitu, besok kan hari Kamis, biasa demo itu kan hari Jumat, nggak pernah hari lain kan, selalu hari Jumat. Ternyata benar ya, saya baru nggak juga ya, 2503, oh iya ya 25 Maret ya. Nah, katanya ada demo gitu, tapi demo apa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin udah lihat di layar juga ya, ada baliho yang saya display itu. Nah, tadinya saya juga nggak percaya, maksudnya apa iya gitu ya, apa iya akan ada
aksi seperti ini, karena setelah zaman-zaman aksi 212, aksi 411 segala macam itu kan sepertinya semua sudah kondusif ya tiba-tiba ya bukan tiba-tiba juga ya, kita harus apa suarakan apresiasi kita dan terima kasih kita kepada para aparat dan juga pemerintah yang membuat keadaan juga udah kondusif gitu ya. Tokoh-tokoh seperti apa ya, Habib Rizik, apa namanya, Munarman dan segala macam itu kan sudah pada dikandangi ya. Bahkan Bahar Smith juga kan setelah dia di penjara udah keluar lagi, sempat teriak-teriak, sekarang udah diam lagi kan, udah kondusif lagi gitu ya. Jadi ya kita harus apresiasi ya kepada pemerintah yang sudah bekerja keras ya untuk membuat keadaan kondusif. Tapi di satu sisi ya saya melihat gitu ya, maksudnya kan di channel ini juga saya pernah bahas tuh yang waktu itu saya masih ingat banget ya, Novel Bamukmin ya, yang bilang katanya ntar ada demo yang datang 7 juta, begitu harinya tiba nggak ada apa-apa gitu, anti klimaks, dalam tanda kutip mengecewakan banget gitu loh. Jadi sekarang kalau dibilang begini saya juga nggak tahu bener apa enggak gitu ya, tapi bukan berarti kita bisa meremehkan ya. Maksudnya teman-teman tahu ya cerita Eropa kuno ya, yang ada seorang anak laki-laki gitu ya, dia kan ngeprank gitu ya, dia ke kerumunan, ke alun-alun kota apa pasar apa gimana gitu ya, tempat rame, tuh dia teriak ada serigala datang gitu, tapi bohong gitu ya, nggak ada gitu. Orang-orang udah panik lari sampai keinjak-injak sampai nggak taunya serigalanya nggak ada. Nah terus besoknya lagi atau di hari lain dia datang lagi ke tempat ramai itu, tuh dia teriak lagi ada serigala, semua lari lagi sampai injak-injakan, semua barang berantakan semua ya, kacau balau. Ternyata serigalanya nggak ada. Nah di satu hari dia ke tempat itu lagi, tuh dia lihat di kejauhan ada serigala rame nih, udah datang mendekat. Nah tuh dia teriak dong, ada serigala, awas. Nah di sini orang udah pada nggak percaya, orang bilang katanya, alah lu ngeprank lu udah 2 kali aja. Nggak taunya ternyata bener ada serigala, orang nggak lari nggak apa, akhirnya serigalanya ya datang memakan mereka semua ya kalau nggak salah ya. Nah jadi ya itulah ya. Tapi saya percaya dan kita harus tetap mendukung pemerintah, para aparat ya, dari kepolisian, dari TNI dan juga ya pemerintah ya. Mereka akan tetap mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat ya untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi ya, kita tahu itu. Nah jadi untuk keinformasi ya, kita bisa lihat di sini ya, saya nggak tahu kelihatan ya sepertinya ya di layar ada poster ini ya, poster yang beredar, nanti di berita juga udah dikasih tahu juga. Oke, saya mungkin ke artikel beritanya dulu kali ya biar lebih jelas. Nah ini dari detik.com ini oh iya ya, supaya ke posternya ya. Jadi katanya PA 212 dan kawan-kawan bakal gelar aksi 2503. Aduh ini kok ada wah ini kok ada keluarnya Pak Saifuddin ya videonya. Bentar ya, aduh ini nggak bisa di stop lagi ya. PA 212, aduh nggak bisa di stop. PA 212. Oke, hari ini banyak gangguan sekali ya. Saya tadi live ada gangguan, sekarang saya mau ngerekam pun diganggu juga. Aduh, saya bingung dah. Ya pokoknya ini ada poster katanya ya, ada poster digital tuh ya, seruan aksi juga disampaikan lewat poster digital. Aksi itu digelar pada Jumat 25 Maret mendatang. Dalam poster itu tertulis seruan, saatnya kita kembali berjuang turun bersama untuk bela agama Allah yang dinistakan. Ada juga tulisan apapun ormasnya, partainya, majelis taklimnya, ikuti. Terus, aduh ini kok videonya main terus ya. Jadi terus selain itu, aduh ini saya harus cepet-cepet nih. Selamat Ma'arif, Ketua Umum PA 212 bilang klaim aksi ini bakal dihadiri ribuan orang. Ribuan dia tekankan, tapi nggak tahu nanti akhirnya gimana ya. Kayak dulu Novel Bamukmin bilang ada 7 juta orang mau datang, ternyata sama sekali nggak ada kejadian apa-apa. Dan ini posternya ya, hadirilah aksi bela Islam 2503. Terus gambarnya juga tokoh-tokoh yang kita sudah sering lihat ya, contohnya ini ya yang Habib Rizik ya, yang paling di atas ini paling besar gambarnya. Tuh ada gambar istana juga, istana negara ya. Terus di sini ada tokoh-tokoh yang tampang-tampangnya dan danannya ya tertentu ya, ke arah-arah tertentu. Terus di sini juga ada Novel Bamukmin ya, teman-teman lihat ya. Nah terus tulisannya seperti yang tadi di artikel detik.com tadi, yang apapun ormasnya, partainya, majelis taklimnya, kita wajib bersatu dan ikut katanya. Terus saatnya kita kembali berjuang turun bersama untuk bela agama Allah yang dinistakan. Itu semua yang tadi ya.
Terus ini ya, Jumat 25 Maret jam berapa sampai jam berapa, wah gitu. Jadi yang begini-begini ini ya. Nah, terus artikel berita lainnya juga ada ya, udah banyak beredar juga kayak ini di Suara Bekasi ya. Ini yang Suara Bekasi yang ini ya, suarabekasi.id. Tapi ini ada headline juga, katanya PA 212 demo besar aksi bela Islam Jumat besok. Mau penjarakan Menak, Gus Yakut, dan Abu Janda serta buser penghina Islam katanya ya. Tapi ini artikelnya lebih ringkas dan lebih ini ya, saya bacakan yang ini. PA 212 akan gelar demo bela Islam 2503 tuntut Menak Yakut, Abu Janda, dan buser penghina Islam di penjara. Coba kita lihat ya. Persaudaraan alumni dalam kurung PA 212 serta beberapa ormas Islam lainnya rencananya akan kembali menggelar aksi bela Islam pada tanggal 25 Maret mendatang di depan Istana Negara. Aksi dari PA 212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Holil Kumas, Abu Janda, Saifuddin Ibrahim ya berarti ya, serta buser penghina Islam dan ulama di penjara. Tajuk dari aksi PA 212 ini sendiri menurut Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif Bela Islam 2503, tangkap dan penjarakan penista agama Yakut, Saifuddin, Abu Janda, dan lainnya. Bersihkan istana dari buser penghina agama dan ulama, ujar Selamat Ma'arif mengutip dari terkini.id, jaringansuara.com, Kamis 23 Maret. Selamat Ma'arif mengklaim aksi bela Islam ini akan dihadiri ribuan orang dengan visi yang sama, yakni membasmi para penista agama dan penghina ulama. Selamat juga menghimbau calon peserta aksi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa dalam kurung GNPF Ulama melaporkan Saifuddin Ibrahim ke Bareskrim Polri. Ini kok, ya seperti yang saya udah bilang tadi di live yang gagal, ini banyak ketikan yang salah ya di artikel ini ya. Kayak ini Bareskrim, dibilangnya Berskrim. Tapi Bareskrim ya harusnya ya. Terus laporan ini merupakan buntut dari, ini pernyataannya dia tulisnya permiataan. Banyak salah nih ya editornya ya. Terus Saifuddin juga ini F-nya 1, ini F-nya 2 kan. Laporan ini merupakan buntut dari pernyataan Saifuddin yang meminta Menak Yakut Holil Kumas untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran yang menurutnya mengandung paham radikal. PA 212 juga telah menggelar aksi serupa dengan tuntutan turunkan Menak Yakut dari jabatan Menak serta penjarakan Yakut karena dinilai telah melakukan penistaan agama Islam. Dan di sini ada satu tokoh yang sering saya ini juga di sini ya, sering saya kasih lihat juga posting-postingannya, yaitu dari Abu Janda sendiri yang disebut di sini ya, yang katanya apa tuntut salah satu yang dituntut di penjara ya Abu Janda katanya. Jadi Abu Janda ya mungkin ya dia melihat nama dia disebut juga, dan juga Pak Gus Yakut ya disebut, ya dia juga merasa harus merespon gitu ya. Dan ini adalah pendapat dari Abu Janda ya. Abu Janda juga menyertakan, ini sepertinya headline artikel ya, tapi bukan artikel yang saya ketemu tadi, artikel lain ya, tapi ya memberitakan hal yang serupa. Dan di sini ada pendapat dari Abu Janda sendiri ya, yang katanya Pak Menak Gus Yakut itu muslim, bukan kaleng-kaleng, putra dari ulama NU, lulusan pondok pesantren, sekarang menjabat Menteri Agama, dianggap menista Islam agamanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena pasal penistaan agama adalah senjata 212 untuk persekusi lawan politiknya. Sudah cukup Ahok jadi korban kejinya politisasi pasal penistaan agama, jangan ada lagi. Nah, itu adalah pendapat dari Abu Janda ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi live saya yang gagal itu, tadi kan saya udah live ini, semua yang tadi saya sebutkan tuh saya udah sebutkan gitu ya, tapi live-nya gagal, cuman gambar begini doang keluarnya, tapi live-nya nggak jalan gitu. Jadi saya bingung juga bagaimana ini nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi saya bingung banget nih ya, saya bingung banget. Oke, jadi sampai sekarang begini situasinya. Mungkin saya akan upload saja yang versi ini ya, saya akan upload videonya karena live saya tiba-tiba hilang ya. Dan di sini video juga nggak ada tuh, ini ada nih, beneran akan ada, tapi tetap saya akan upload lagi lah di sini yang inilah, supaya lebih sip ya, supaya lebih sip saya akan upload lagi. Nah, jadi ini ya 2503 itu ini dia nih. Jadi
inilah dia ya yang saya bisa sampaikan. Jadi live saya gagal siaran, entah kenapa saya nggak tahu, apa diganggu atau gimana saya nggak tahu ya, apa emang ada apa saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar ya, entah mengenai topik pembahasan kita ataupun mengenai live saya yang gagal tayang ini ya. Mungkin teman-teman kita bisa lanjutkan diskusi di kolom komentar. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, ya, biarpun pihak-pihak masih banyak ya yang mau menggoncang ketertiban dan juga kekondusifan dari negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin lama semakin maju dan sukses ya. Saya lihat ya kayak kemarin balapan MotoGP ya sudah ada sukses ya di Mandalika gitu ya, sangat sukses. Dan juga sebentar lagi juga kalau nggak salah kemarin saya dengar berita katanya di Vietnam kan membatalkan jadi host para games apa gitu ya, Asian Para Games apa gitu, jadi pertandingan semacam olahraga gitu ya, tapi untuk orang-orang penyandang difabel gitu ya, karena Vietnam katanya mengalami beberapa um, kendala. Jadi akhirnya kalau nggak salah mau di hosting di Indonesia akhirnya. Jadi nama Indonesia ini semakin lama semakin harum. Cuman banyak pihak-pihak yang sepertinya tidak senang ya Indonesia semakin maju dan stabil. Tapi kita percayakan dan kita dukung terus ya, sekali lagi pemerintah, aparat kepolisian dan juga TNI. Saya percaya mereka semua sudah mempunyai langkah-langkah konkret ya untuk dapat menjegal pihak-pihak yang ingin mengacaukan negara kita. Ya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman semua diberkati dan kita ketemu lagi di live berikutnya. Semoga nggak ada error-error ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.